Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang hadir di kegiatan dengan judul yaitu pengimbasan modul 1/4, pengimbasan budaya positif dalam rangka kegiatan pengimbasan dari pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang akan saya sendiri mewakili daripada kepala sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan ini. 24 Januari 2023 akan dilakukan diseminasi di mana mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana sih menyampaikan tentang pembiasaan kegiatan positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang dia dan Bu Andi. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pembukaan ini. Saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam pemaparan materi di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita serap, bisa terapkan kepada siswa-siswi kita, di mana modul 1.4 yang budaya positif mudah-mudahan membawa positif kepada siswa-siswi kita. Memulai kita mulai dengan doa. Dan dalam doa itu banyak harapan, banyak cita-cita, dan mudah-mudahan harapan cita-cita kita semua bisa dikabul, bisa dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita tundukkan kepala, kita diminta ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hilaf, lupa, ucapan, penglihatan, pendengaran kita yang dimana banyak hilafnya, banyak kekurangannya, pendengaran banyak mendengar hal-hal yang buruk, penglihatan banyak yang melihat hal-hal yang jelek, ya, ucapan di mana banyak menyebabkan teman dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الرجاء وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Ya, istiqomah bahagia. Baik, menginjak acara yang kita tunggu-tunggu pada Ibu, hari ini kita akan mulai untuk pemaparan diseminasi yang akan disampaikan oleh para bisa dibilang pemateri untuk hari ini ya Bapak Ibu-Ibu. Udah tenang Ibu-Ibu? Udah siap? Siap. Kamu pengen itu tertawanya? Iya. Bisa aja ya Pak ya. Ada sisi lain loh dari saya Pak. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya melihat wajah Pak Obay sudah jam beripis nampaknya ya. Jadi saya tidak akan membawakan materi seperti Ibu Rati sampaikan ya, karena ini akan sangat membutuhkan konsentrasi ya. Nah di sini caranya adalah dengan berinteraksi langsung saja dengan Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya saya merasa tersaingi oleh Pak Henry ya. Pak Henry yang guru matematika kok bisa bertahan dulu, kenapa saya tidak bisa?
Itu saja. Karena tadi kan saya katakan pantun Karmila, pantun singkat, ya. Ya, baik. Ya, singkat saja pun, tapi bermakna. Baik, saya akan lanjutkan materi dan kurangin tadi ya, sebagai materi pertama. Saya akan lanjut di sini adalah mengenai kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini pasti timbul kan adanya ketidakterpenuhan, tidak terpenuhi, kan? Ya, tidak terpenuhi. Makanya akan muncul kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada bahwa setiap tindakan murid itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama nih bisa kita lihat sama-sama ya, kebutuhan dasar yang pertama adalah survival, ya, atau apa bahasa Indonesia-nya, bertahan hidup, ya. Nah, ini lebih ke kebutuhan fisiologis Bapak Ibu ya. Misalnya kebutuhan sandang, ya, kebutuhan pangan seperti rasa ya, ketika sekolah, ya, ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada cinta dan kasih sayang, ya, atau dan belonging, ya. Jadi siswa kita ingin diakui, ya, siswa kita ingin didengarkan. Sependiam apapun, pasti siswa itu akan ingin didengarkan oleh gurunya dan oleh teman-temannya, gitu ya. Nah, kemudian kebebasan atau freedom, ya. Kebebasan di sini adalah coba ciptakan di lingkungan kelas kita masing-masing suasana yang menyenangkan, ya. Karena dengan menciptakan suasana yang menyenangkan itu maka siswa akan lebih aktif, gitu ya, lebih interaktif, gitu dalam pembelajaran. Contohnya kalau saya ketika anak sudah kelihatan bosan, gitu ya, di kelas, maka ada yang membawa gitar misalnya, maka saya akan disuruh untuk bernyanyi. Sekilas saja ya, kita bernyanyi saja tidak apa-apa. Jangan waktu digunakan untuk sepenuhnya misalnya untuk belajar. Jadi buat semangat atau fun kelas kita supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan atau power. Nah, di sini biasanya berlandaskan kepada apa? Kekuasaan itu kebutuhan akan pengakuan, ya, pengakuan, perhatian dari Bapak Ibu semua. Ketika siswa kita butuh power, ya, apalagi siswa yang aktif biasanya mereka ingin menjadi pemimpin nantinya. Ini kontrol guru, ya. Ini tentu saja kita tujuannya adalah membangun budaya positif di sekolah. Nah, supaya tidak bosan, mari kita sama-sama ya menyimak video tentang bagaimana sih posisi kita sebagai guru di sekolah itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada salah satunya yang saya sebagai penghubung, saya sebagai pembuat rasa bersalah, atau saya sebagai teman posisinya, bisa juga sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Nah, silakan disimak Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Pokoknya masih sama. Siswa yang bandel udah ya. Ini lagi. Masih apa? Bisa apa? Facebook. Nah, Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Rem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Ya, Bapak Ibu, nah itu tadi kelima posisi kontrol kita ya sebagai guru. Idealnya kita memposisikan diri sebagai posisi apa tadi? Manajer ya, minimal adalah pemantau. Tetapi sebelumnya pasti Bapak Ibu kan pernah berada di posisi selain dua itu. Saya ingin tahu ya Bapak Ibu, coba dituliskan di kertas ini hadir di pembebasan ini, posisi mana yang sering Bapak Ibu lakukan ya? Rasa bersalah
membuat siswa merasa bersalah. Saya pernah menjadi manajer. Nah, sekarang saya selalu sering melakukan siswa sebagai teman. Iya. Sudah dikumpulkan Bapak Ibu, saya ingin melihat. Bukan ditempel saja, tadi lupa sudah bawa karton. Iya, baik. Kalau bisa dilihat di sini, ternyata posisi kontrol Bapak Ibu yang banyak itu berada di posisi temannya. Karena ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4. Ya, sebagian ada posisi pemantau atau monitor. Kemudian merasa bersalah ternyata ada ya. Lalu ada juga yang menjawab ketika ditanya saya biasanya mendukung teman dan manajer. Ternyata alhamdulillah nih ada manajer, ada 2 nih, berarti posisinya sudah ada 2 guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Lalu subhanallah berarti calon kepala sekolah nih kalau memposisikan diri sebagai manajer. Siapakah gerak ke materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini lahir dari yang namanya peraturan, Bapak Ibu ya. Nah, pasti Bapak Ibu di awal pembelajaran kan, baik itu di awal semester maupun di awal tahun pelajaran, mengadakan kontrak belajar, gitu ya, di kelasnya masing-masing. Nah, ini bagus diterapkan, atau juga di wali kelas, posisinya sebagai wali kelas itu bagus sekali ya, ada kontrak belajar, karena keyakinan ini lahir dari yang namanya peraturan. Misalnya kan, mengapa tidak peraturan kelas, gitu ya? Kenapa keyakinan kelas? Nah, karena ya itu tadi ya, bahwa keyakinan kelas itu lahir dari peraturan. Misalnya, begini saja, karena ini kenapa disebut keyakinan kelas? Pengalaman saya sendiri saja, di kelas 11 IPS 1 membuat keyakinan kelas, dan di sini kami berusaha antara guru dan siswa itu berkolaborasi ya, berkolaborasi untuk menentukan keyakinan kelas dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Di antaranya bisa Bapak Ibu baca, pertama tidak memakai jaket saat pembelajaran, kemudian menjaga kebersihan kelas, tidak memakai make-up berlebihan untuk siswi gitu ya, lalu memakai seragam sesuai aturan, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian memakai seragam sesuai aturan, melaksanakan sholat, misalnya ya ada pelaksanaan sholat tepat waktu, dan terakhir ini keyakinannya adalah harus membayar uang muka sebesar Rp2.000 per minggu. Nah, seperti itu. CGP ya masih calon, sedangkan kali ini sudah sudah dapat sertifikatnya, bahkan sudah di-share ke saya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Pak Edi coba tolong itu restitusi ini berbagi ilmu saja yang sudah gepek ya. Jadi ini sebuah cara bagaimana caranya kita mengatasi, misalkan ada anak bermasalah atau apa, bagaimana sih cara kita untuk andil dalam mengatasi masalah tersebut gitu, segitiga seperti itu. Yang caranya kan ada yang menetralkan dulu suasana gitu, jangan sampai anak itu merasa dia itu menjadi orang yang pelaku utama gitu, dan orang yang satu-satunya yang bersalah di sana gitu. Sedangkan ya, hal tersebut itu kan sebenarnya dialami oleh semua anak ya, makanya anak harus dibawa ke arah yang netral dulu gitu kan ya. Yang keduanya kita bawa kepada kebajikan universal kan Ibu ya, kebajikan universal di mana semua orang akan menganggap hal itu baik, dan dia juga sadar bahwa yang baik itu yang mana, yang tidak baik itu yang mana gitu. Dibawa dulu ke arah kebajikan universal, tapi dengan cara menetralkan dulu. Di akhir barulah kita tawar, bukan kita yang menawarkan, tapi anak yang akan menawarkan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Betul, luar biasa. Tepuk tangan untuk guru penggerak angkatan 4. Kalau saya dan guru. Jadi untuk materi yang kedua intinya yang dipaparkan itu yang pertama tadi tentang keyakinan kelas ya Bapak dan Ibu. Mungkin tadi tidak dipaparkan secara mendetail, kenapa? Karena memang pembelajaran orang dewasa itu kan katanya seperti itu ya. Berilah pancingan kepada orang-orang dewasa yang hebat, maka orang-orang tersebut akan
mencari lebih jelas lagi materi tersebut apabila memang belum menemukan kepuasan dari pancingan yang diberikan gitu. Jadi tadi kalau Bapak dan Ibu suka lihat di TRK, suka ada kan ya kegiatan membuat kesepakatan kelas. Nah itu salah satunya itu kegiatan di sini sebenarnya. Jadi buat rekan-rekan kita yang di depan yang sedang berjuang, karena sebenarnya di awal-awal betul Bapak dan Ibu jujur yang saya alami sendiri juga di awal-awal itu terasa beratnya itu. Tapi saat saya sudah menjalani, memahami apa yang saya lakukan, saya sudah sangat percaya diri saat setiap orang bertanya kepada saya apa yang kami peroleh dari grup penggerak, maka saya akan paparkan dengan jelas dan lantang karena saya merasakan sendiri dampak positif dari kegiatan ini gitu. Tapi rekan-rekan saya di sini yang lagi modul 1, saya rasakan sendiri sama Bapak Ibu butuh perjuangan, waktu dan segalanya. Maka saya meminta mungkin apresiasi ataupun motivasinya buat rekan-rekan saya, sekaligus apresiasi buat Bapak Ibu guru yang telah bersedia hadir di depan untuk bisa mengikuti jejak-jejak dari ibu-ibu yang di depan ini. Maka kepada sesepuh di sekolah kita, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator. Syukur alhamdulillah hari ini kita tadi bersama-sama bagaimana begitu atraktifnya, kemudian juga materi yang disajikan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita SMA Negeri 1 Cisarua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan meresap dan kita maknai dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini semua adalah sebagai satu syarat ya di modul 1 ya, sebagai tugas daripada CGP yang harus diselesaikan. Alhamdulillah tadi setelah menyimak apa yang disampaikan oleh kedua orang CGP ini, para perempuan hebat di sini, mudah-mudahan langkah jejaknya diikuti oleh yang lainnya, baik tadi Ibu Enden maupun Ibu Rati begitu. Sesuai sekali tadi untuk modul 1 ini yaitu budaya positif. Semoga apa yang ditayangkan tadi kita terapkan di sekolah kita ini, diawali dengan pembiasaan, kemudian dari kebiasaan menjadi budaya, dan dari budaya menjadi karakter. Itu mungkin tanggapan dari saya. Kemudian dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kegiatan presentasi modul untuk tugas modul 1 ini dengan ini saya nyatakan ditutup. Selamat dan sukses buat Ibu Rati dan juga Ibu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan di awal semester, Ibu akan membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas, ya, di mana hal itu merupakan sebuah penerapan atau implementasi dari budaya positif di sekolah. Kebiasaan yang positif yang bisa meningkatkan karakteristik siswa yang lebih lagi, ya. Artinya dari hal apapun siswa itu dari segi karakter, dari segi pembelajaran juga. Sekarang bagaimana kalau kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya, untuk khusus kelas dan dapat dipahami? Misalnya apa kira-kira? Betul, ya. Tidak menggunakan jaket di kelas ketika belajar. Ada lagi? Tidak terlambat masuk kelas. Silakan pikirkan apa yang akan menjadi kesepakatan atau keyakinan di kelas. Mungkin, nah hubungannya bisa dengan kata tertib sekolah, gitu ya. Kita tolong kepada salah satu siapa yang mau
membaca. Mari kita baca satu persatu. Banyak juga ya keyakinan-keyakinan. Tidak boleh mengobrol saat jam pelajaran berlangsung bila tidak. Satu, memberikan reward terhadap siswa yang nilainya tinggi. Oleh siapakah itu? Guru apa? Selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket dengan jadwal yang sudah dibuat. Nah, itu tidak memakai jaket saat jam pelajaran dan tidak mengambil buku paket teman saat kelas. Indonesia kasih dalam kebersihan dan keindahan kelas. Dan yang kelima dilarang berpacaran. Masalah pribadi ya. Saya yakin kelas 11 S1 pandai mengerjakan PR. Waktu lain. Piket sesuai dengan jadwal kelas 11 S1. Laki-laki rambut rapi, tidak gondrong. Saya cakep. Selanjutnya, ketika waktu azan berkumandang, harap semua siswa dapat melaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah. Bisa menyesuaikan. Sholat Hadiah make up ya. Yang pertama, saling membantu saat menunjukkan tugas. Selanjutnya, tidak terlambat ke sekolah, jangan lupa piket. Boleh minum, tak boleh makan saat materi dijelaskan. Iya, belajar. Tidak tidur saat ada guru. Selanjutnya, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak memakai jaket di kelas ketika pembelajaran kecuali sakit dan tidak makan ketika pembelajaran. Yang ketiga nih, yang menarik ada akronim yang menerapkan bebas komiba. Ya, komiba itu akronim dari berat makan, rapikan, masak, keringkan, kotor, bersihkan, piring, luruskan, bahaya, amankan. Kedua, menjaga kebersihan kelas ini karena untuk kenyamanan kalian dalam kegiatan belajar ya. Sampah, itu akan nyaman. Yang ketiga, tidak terlambat masuk kelas karena ini juga berpengaruh kepada aktivitas belajar. Ketika ada siswa yang terlambat, maka guru akan memberikan sanksi terlebih dahulu sehingga waktu belajar akan terganggu. Ya, upayakan untuk tidak terlambat. Bangun lebih awal. Yang keempat, tidak memakai make up berlebihan. Lihat, siswi tidak memakai. Ya, sudah menerapkan aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini Ibu yakin sudah kalian 90% katakanlah sudah mampu melaksanakan tugas-tugas itu dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh guru pelajaran masing-masing ya. Kemudian yang keenam, memakai seragam sesuai aturan saja. Hari Senin menggunakan PSAS putih abu sampai Rabu ya. Hari Kamis memakai batik dan hari Jumat memakai pramuka. Lalu yang ketujuh, melaksanakan sholat tepat waktu. Alhamdulillah di sini semuanya beragama Islam kan, nah, sehingga semuanya bisa sama-sama ketika azan berkumandang konsisten melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Jadi bersama-sama
musawarah. Kemudian yang ke-8 terakhir, isinya adalah membayar uang kas seminggu sebesar 2.000 rupiah. Itu keyakinan kelasnya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan mulai hari ini ya, karena ini berlaku untuk 1 semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.